Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan melaluinya kami memohon pertolongan agama dan dunia. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia, keluarga dan para sahabatnya. Amin amin ya robbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan saya Umi Faiza, penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Di sebelah saya Ibu Rohania SHI, beliau juga seorang penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik, semoga selalu sehat ya Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh ibadah Ramadan yang terkutip dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, dan mari kita simak ayatnya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maksud dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ini seperti apa sih Bunda? Mohon penjelasannya. Oh iya, jadi begini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu merupakan ayat yang Allah perintahkan kepada manusia untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Artinya di dalam momen bulan Ramadan sekarang ini itu merupakan bagaimana kita sebagai manusia itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan Ramadan ini ibadah kita di dalam bulan ini akan berpengaruh positif terhadap diri kita. Ya, salah satunya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Apakah ada poin penting yang dapat disampaikan dari maksud dari ayat yang ini tadi? Baik, tentunya ada. Maksud dari ayat tersebut adalah poin-poin yang bisa diambil di situ, bahwa di dalam ayat ini Allah mengetahui dan mengabulkan setiap doa hambanya. Jadi Allah menyuruh hambanya itu agar selalu berdoa kepadanya, serta Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa dari hamba-hambanya. Jadi itu yang Allah tekankan, agar hambanya itu selalu memenuhi perintahnya dan tentunya menjauhi setiap apa yang dilarang.
Yang saya tahu itu ayat ini itu tergolong sebagai ayat mutasyabihat ya Bunda. Ya benar, itu mutasyabihat itu Itu artinya makna zahirnya itu tidak layak bagi Allah, makna dekatnya itu yang dimaksud itu bukan dekat dari segi tempatnya, akan tetapi melainkan kita dekat dalam mendengar dan mengabulkan doa. Jadi Masya Allah. jadi seperti itu. Ada contoh-contohnya. Ada contohnya seperti apa Bunda? Ya, Boleh contohnya dijelaskan? bagaimana kedekatan hati kita kepada Allah. Bagaimana karena tentunya sebenarnya seluruh ibadah itu dalam Islam itu memiliki memiliki keinginan untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ibadah sholat. Ya, ibadah sholat itu di situ Allah sudah menekankan ibadah sholat itu tidak akan sah apabila tidak berwudu. Dan itu Allah sudah atur memang. Jadi Allah sudah tekankan di situ sholat tidak akan sah apabila tidak berwudu. Nah, sebagai manusia ketika mau melaksanakan ibadah sholat tanpa berwudu, itu sudah merasa sendiri bahwa sholatnya tidak akan sah, sekalipun tidak ada yang mengontrol. Nah, jadi kedekatan kita sebagai seorang hamba mengetahui aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aturan itu dengan baik. Oke, kalau ada contoh yang lain, karena secara umum contoh tentang berwudu sebelum sholat itu sudah biasa pada umumnya ya. Iya. Apakah Bunda memiliki contoh lain selain ibadah sholat atau yang lainnya? Ya, contohnya seperti halnya berpuasa sekarang ini, iya kan? Kita sedang berpuasa. Bisa saja kita itu mau makan, mau minum di siang hari, bisa saja. Tetapi sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah, yang kita merasa dekat kepada Allah, tentu kita akan merasa selalu diawasi. Bisa saja kita, contohnya Ibu Umi sedang tidak haid contohnya, tapi karena tidak menahan godaan, bisa saja diam-diam kunci kamar, lalu minum, menghilangkan dahaganya, lalu makan kenyang-kenyang, lalu keluar, lap mulut bersih-bersih, kita keluar dengan muka kering-kering, bisa saja. Nah, tetapi apakah kita dengan seperti itu, apakah kita merasa dekat dengan Allah? Kan enggak. Akan tetapi dengan keimanan kita, dengan keimanan ibu, tentunya tidak ingin melakukan hal itu. Manusia tidak melihat saya, akan tetapi Allah yang melihat saya. Karena Allah, kita akan merasa bahwa Allah itu akan selalu mengawasi kita. Allah itu selalu ada ya? Iya, selalu mengawasi setiap pergerakan kita. Sekalipun kita bersembunyi di lubang kecil, sekalipun Allah selalu melihat ya? Benar sekali. Oh, Masya Allah. Iya. Ada lagi seperti yang disampaikan di dalam hadis itu ya Ibu ya, saya sampaikan sedikit tentang hadis dari hadis riwayat Muslim. Qala ya Rasulullah mal ihsan, qala anta abudallah ka annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Apa artinya itu Bunda? Itu artinya dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ihsan itu? Ihsan itu beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Dan itulah yang saya sampaikan tadi itu. Jadi hadis ini memperkuat ayat yang tadi ya. Iya, benar sekali. Kalau Allah itu selalu berada di mana-mana ya. Selalu mengawasi kita di setiap gerak-gerik kita. Jadi oleh karena itu, ketika kita di dalam suatu persoalan, kita jangan gampang berputus asa. Ada Allah yang selalu melihat kita. Ada Allah yang selalu mendengar setiap permohonan kita. Maka bermunajalah, berdoalah kepada Allah untuk menyelesaikan setiap hal yang pelik, yang sulit dalam diri kita. Sehingga kita tidak merasa sendirian. Kita yakin bahwa Allah itu ada yang akan membantu proses penyelesaian persoalan kita. Sehingga kita tidak gampang untuk berputus asa. Jadi kalau kita menjauhkan diri dari Allah, jadi ketika persoalan sedikit yang tidak mampu kita uraikan,
itulah kita gampang untuk mengambil suatu keputusan yang salah. Jadi kesimpulannya di sini adalah sesuatu masalah yang terjadi pada diri kita sendiri itu atau pada orang yang berada di luar sana itu harus lebih mengharapkan keridhaan Allah atau mengadukan segala masalah kita kepada Allah ya. Iya, benar sekali. Baik. Karena kita sebagai manusia ini tidak akan terlepas dari yang menciptakan kita. Baik. Karena hidup ini adalah kepunyaannya. Jadi setiap apa yang dikasih kita harus meminta kepadanya. Bersyukur itu kata kuncinya. Baik, kesimpulannya sesuatu apapun kita harus menghadap kepada yang Allah. Kita harus menyerahkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Sekian dari kami berdua, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.